Kalau saya berprinsip seperti ini, mending saya gagal saat sudah mencoba daripada sudah gagal karena tidak mencoba. Jadi apapun yang kita inginkan, baik itu mengikuti duta bahasa, mengikuti Mojang Jajaka, mengikuti kegiatan Pasanggiri, ataupun ingin belajar bahasa Inggris gitu, takut gagal dan tidak kita laksanakan, itu sudah gagal. Jadi lebih baik kita gagal saat mencoba daripada sudah gagal karena tidak mencoba. Untuk Duta Bahasa Jawa Barat tentunya harapan saya semoga tetap berinovasi terus, karena jujur saya merasa saya ada di lingkungan yang tepat, karena teman-teman yang di Duta Bahasa Jawa Barat itu banyak sekali inovasi, banyak sekali pengalaman yang mereka dapatkan yang alhamdulillah menjadi insight bagi saya dan menjadi penggerak saya lah intinya untuk semakin berkembang. Sebenarnya apa sih Duta Bahasa Jawa Barat ini? Pertama, sebenarnya Duta Bahasa Jawa Barat itu adalah perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk saat ini. Nah, di sana ada Balai Bahasa dan perpanjangan tangannya sebagai kaum muda yang peduli akan bahasa, yang akan membantu Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat adalah Duta Bahasa Jawa Barat. Membaca itu tidak selalu identik dengan pintar, kutip buku ya. Bahkan ya ini perlu juga nih disuarakan bahwa membaca itu adalah sama halnya dengan hiburan-hiburan lainnya ya. Kayak TikTok, kayak Instagram, itu poin yang menarik. Kayak YouTube, sebenarnya sama gitu. Halo teman-teman Primaris, kita senang sekali karena saat ini kita kedatangan tamu dari Duta Bahasa Jawa Barat, yaitu Kang Ilyas. Halo Kang Ilyas. Halo Kang. Hatur nuhun Kang Ilyas untuk waktunya nih podcastnya. Iya, makasih juga udah ngundang juga Kang. Jadi ini istilahnya rencana yang udah lama ya, baru bisa terwujud karena Kang Ilyasnya sibuk nih. Enggak sih, sibuk merenung. Oke, Kang Ilyas mungkin di sini yang pertama-tama mungkin boleh kenalan dulu kepada teman-teman. Mungkin Kang Ilyas ini mungkin selaku Duta Bahasa itu sebagai apa, kemudian lagi sibuk apa, dan seterusnya. Silakan. Oke, halo teman-teman Primary English ya? Boleh. Teman-teman atau apa nyebutnya. Jadi teman-teman semua yang penonton podcast ini, ya perkenalkan, nama saya Ilyas Ahmad Maskawai, dan panggilannya Ilyas ya. Kalau sama Kang Rik mah sukanya nyebut Ilyas gitu. Nah, untuk Duta Bahasa Jawa Barat sendiri, aku angkatan 2023, jadi udah 2 tahun menjabat sebagai Duta Bahasa Jawa Barat. Meskipun gelar Duta Bahasa Jawa Barat itu sebenarnya gak ada tahunnya, karena udah seumur hidup. Alhamdulillah, waktu itu saya mendapatkan Juara Harapan kedua dan juga Ikon Persahabatan. Dan juga untuk saat ini saya juga mengikuti Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat sebagai pengurus, dan alhamdulillah dipercayai sebagai manajer marketing dan komunikasi. Jadi orang yang ngedit Instagram Dubas Jabar, teman-teman yang ikutan mungkin ya, teman-teman yang ikutan, saya adminnya gitu ya. Jadi pantengin terus aja dan follow juga lah gitu. Baik, jadi itu teman-teman ya, Kang Ilyas. Cerita dulu dong, kenapa seorang Ilyas di 2023 kan ya tadi ya, 2023. Kok bisa tertarik ke Duta Bahasa? Oke, sebenarnya sebelum ke Duta Bahasa Jawa Barat, banyak sekali ajang pageant, ajang pemilihan duta yang saya ikuti, mulai dari Mojang Jajaka, Duta Jenderal dan sebagainya. Cuma mengikuti aja, melihat orang-orang memang asa muncak bahasa Sunda mah asa kairut lah abdi teh, kairutku kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan di sana pun saya melihat latar belakang saya, Kang Rik, saya itu waktu kuliah saya di Pendidikan Bahasa Sunda UPI. Nah itu kan bahasa banget tuh. Nah lihat nih dengan bakat dan minat saya yang dipunyai sekarang, dan apa sih kegiatan yang bisa menopang ilmu saya, pengalaman saya, ya saya lihatlah beberapa alumni juga ikutan Duta Bahasa Jawa Barat dan tertariklah di sana. Sebenarnya ikutan Duta Bahasa Jawa Barat kalau boleh jujur ya adalah salah satu jalan. Salah satu jalan apa? Niat baik saya untuk menyebarkan dan niat saya untuk mempengaruhi orang untuk bisa melestarikan bahasa Sunda. Karena kalau bukan sosok, kita sebenarnya gak didengar. Jadi langkah saya sebagai Duta Bahasa Jawa Barat, setidaknya saya punya titel ya, punya gelar sebagai Duta Bahasa, pasti akan dilirik lah sama orang-orang, dan ayo bareng-bareng kita lestarikan bahasa gitu. Seperti itu sih Kang. Berarti nih kalau ditarik ke awal lagi ya,
Kuliahnya berarti jurusan bahasa Sunda Bahasa ya. Sunda. S1 bahasa Sunda UPI. UPI ya. Kasih tahu nih kepada teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang istilahnya lagi bingung nyari jurusan, atau ya sekarang kan lagi saat-saatnya kelas 12 mungkin daftar ya, yang tinggal jalur mandiri mungkin ya. Kenapa ngambil jurusan bahasa Sunda? Oke. Dari sekian banyak jurusan tuh di UPI. Iya. Jadi sebenarnya tuh kalau boleh cerita ya, curhat dikit ya. Sebenarnya saya tuh dulu di SMA 1 Garut itu jurusan IPA. IPA ya? IPA, Oke. MIPA, matematika, IPA. Ada bahasa nggak di SMA-nya dulu? Kebetulan nggak ada. Kalau dulu ada. Oke. Kalau sekarang nggak ada. Dulu ambil jurusan MIPA, terus belajarlah 3 tahun itu. Kok dirasa-rasanya saya tuh tertarik ke bahasa. Kalau dulu sih nulis-nulis quotes, nulis-nulis puisi gitu dalam bahasa Indonesia. Kayaknya seru deh, pengen punya novel, pengen punya cerpen dan sebagainya. Dan juga yang kedua pengen jadi guru sih, Kang. Dulu tuh cita-cita dari kecil. Makanya pendidikan ya? Iya, pengen jadi guru. Jadi udah tujuan saya dari awal tuh kalau nggak ke UPI, ke UIN. Oke. Kalau UPI kan ada jurusan pendidikan lah banyak. Kalau UIN kan ada tarbiyah kan nggak salah ya? Betul, tarbiyah dan keguruan. Berarti itu agak nggak kemana-mana lagi lah. Nah, alhamdulillah ketika kelas 12 rankingan untuk SNMPTN dulu ya. Ya, alhamdulillah saya eligible di kalau nggak salah di 30 besar atau 20 besar gitu. Nah, tetapi karena saya tuh kalau dilihat itu saya minatnya di bahasa dan sosio humaniora. Sebenarnya pengen jadi jurusan Ilkom tadinya tuh dulu tuh, karena suka ngomong, suka bersosialisasi dan sebagainya. Tapi kan karena saya dari IPA gitu, gak bisa tiba-tiba langsung ke Ilkom gitu. Jadi harus belajar dulu buat SBMPTN, UTBK dulu tuh. Apa ya buat SNM ya, nyari pilihan satunya. Ya udah pendidikan, bahasa. Konsultasi sama orang tua, sama kakak juga dan sebagainya. Pengen jurusan bahasa. Pengen bahasa apa? Bahasa Indonesia. Karena dulu kan pengen cerpen kayak gitu. Ternyata jangan, guru Indonesia banyak. Banyak deh. Oh iya benar sih, guru Indonesia banyak. Apa tuh ya? Itu mendekati SNMPTN masih bingung mau jurusan apa. Tiba-tiba, ya apa ya? Bahasa. Oh, bahasa Sunda di UPI. Karena saya juga pas dulu waktu di sekolah juga tertarik lah bahasa Sunda. Karena kayak teman-teman tuh nanyain penerjemahan lah dulu. Kayaknya ke aku doang gitu. Ke bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh, nu paling ieu teh. Nu paling jago teh cenah. Oh jadi gak apa-apa lah bahasa Sunda. Pilihan pertama tuh bahasa Sunda, pilihan kedua tuh administrasi pendidikan. Terus ada lagi pilihan kalau nggak salah di UIN. Pokoknya yang pilihan pertama itu di pendidikan bahasa Sunda. Ternyata alhamdulillahnya lolos SNMPTN di pendidikan bahasa Sunda seperti itu. Mungkin ini jalannya ke sini lah. Jadi ya alhamdulillah meskipun banyak yang meragukan, Kang. Wah, banyak sekali yang meragukan, banyak sekali yang aku suka bahasa Sunda emang masih kene mungkin istilahnya relevan lah dengan masa sekarang. Terutama untuk karir ya. Terutama untuk karir sih. Apakah relevan? Ya mungkin ini jalannya ke sini. Masa depan cerah itu tergantung kita. Betul. Jadi mau dimanapun jurusan kita ya sudah kita jalani dengan ikhlas. Dan yang membuat kita sukses mah diri kita gitu. Struggle di masa depan itu nanti itu kayak gimana seperti Berarti itu. lulus tahun berapa dari UPI teh? Lulus 2024. Oh 2024 ya, tahun Juni. kemarin ya? Ya Juni 2024. Oke, berarti seseru apa belajar bahasa Sunda? Mungkin ada teman-teman yang istilahnya penasaran juga gitu. Belajar Sunda emang kumaha gitu, belajar bahasa Sunda atau ya kuliah bahasa Sunda tuh gimana gitu. Iya. Sebenarnya kuliah bahasa Sunda itu ternyata seru banget. 4 tahun saya di sana gak pernah ada penyesalan lah di hidup saya. Gak ada penyesalan itu seperti apa? Yang pertama, sebenarnya banyak rasa penasaran saya yang dulu waktu SMA bisa terjawab. Ternyata ilmiah gitu dalam bahasa tuh. Pertama, kenapa orang Sunda suka nyebut ember tuh emer? Terus kenapa orang Sunda tuh nyebut Bandung tuh Bandung? Ternyata itu dipelajari gitu. Ada ya? Ada pelajarannya. Ternyata itu teh mun di bahasa Sunda mah huruf anu awor gitu. Awor teh jadi asimilasi, jadi hilang ternyata. Kalau misalkan huruf M dan B itu dalam satu kata tuh berdampingan, biasanya salah satu hurufnya akan hilang. Oke. Nah, kalau misalkan template-nya tuh MB, berarti biasanya yang B-nya yang hilang. Oke. Ember jadi emer gitu kan. Terus teh kalau Bandung itu kalau misalkan huruf N dan D bersatu,
Nah itu yang biasanya hilang tuh D-nya. D. Oke. Bandung jadi Bandung, Sendal jadi Senal. Itu kan jadi ternyata banyak sekali hal yang dipelajari. Terus sejarah-sejarah seperti ya kalau di Garut, kenapa Garut itu dulunya disebut Garut. Ternyata ada sejarahnya, ternyata dari Kakarut gitu ya. Ada orang yang Kakarut, Kasebet katanya, ku Eurih, ku Rumput. Nah itu ada nyeletuk Kakarut, jadilah Garut. Nah itu jadi seakan-akan rasa kepenasaran di dunia ini tuh terjawab gitu ketika kuliah tuh. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ternyata dekat dengan kehidupan kita, apalagi orang Sunda gitu. Ternyata dipelajari gitu di pendidikan bahasa Sunda. Jadi tidak menyesal sedikit pun gitu belajar di pendidikan bahasa Sunda. Satu angkatan berapa kelas kemarin? Satu angkatan tuh kalau semua angkatan ya di pendidikan bahasa Sunda tuh ada 3 kelas. Semua mahasiswanya tuh ada 103, kalau gak salah 103. Nah setiap kelas itu ada 36 siswa, kurang lebih segitu. Alhamdulillah gitu, 36 siswa itu kadang-kala ada, jadi kita tuh gak per kelas-kelas gitu, tapi misalkan kegiatan apa kita seangkatan bareng. Gitu bareng kayak. Nah pertanyaan selanjutnya, mau tetap jadi guru nggak? Tadi kan disebutin mau jadi guru. Ya sebenarnya kalau misalkan jadi guru ya pengen ingin menjadi guru, tapi untuk saat ini sebenarnya jalan menjadi pendidik kan guru dan pendidik beda ya. Saat ini untuk jalannya menjadi guru, saya mencoba berjuang dulu di hal lain. Alhamdulillah saat ini saya bergerak di bidang jurnalistik lah Kang. Bergerak di bidang jurnalistik, dan memang saya pelajari juga di pendidikan bahasa Sunda. Ada salah satu matkulnya jurnalistik. Ada ya? Karena bahasa itu pasti kan di setiap tulisan di bidang jurnalistik, tulisan artikel, tulisan feature dan sebagainya itu pasti berkaitan dengan bahasa. Ya alhamdulillahnya saya beberapa kali magang juga di UPI juga, ikutan TV UPI, terus di matkul juga didorong lah, didorong untuk mempunyai keahlian lain dan lain sebagainya. Jadi gak cuma untuk belajar menjadi guru, tetapi ya alhamdulillahnya dibekali pengalaman-pengalaman, skill-skill yang lain. Ya alhamdulillah untuk saat ini saya bergerak di bidang media, karena media dan jurnalistik ini sangat pesat ya perkembangannya. Dan untuk menjadi guru pun saat ini kondisinya lah ya, kondisinya untuk kebijakan hari ini memang tidak berpihak kepada guru dalam artian dalam kesejahteraannya. Dan semoga kalau misalkan pemerintah nonton ya bisa dibantu jalannya lah agar guru itu sebenarnya bisa sejahtera. Dan oleh karena itu saya berpikir untuk menjadi pendidik saya bisa loh menjadi content creator gitu. Dengan caranya membuat konten-konten tentang bahasa Sunda. Dan itu pun ya alhamdulillah gitu, rada banyak yang nontonnya dan yang sukanya. Karena menurut saya menjadi pendidik bukan hanya kita diem di kelas mengajar selama 2 jam pelajaran, itu pun sebenarnya gak efektif. Kalau misalkan bahasa Sunda diajarkan setiap minggunya cuma 1 hari, dan itu pun 2 jam pelajaran tidak efektif. Karena manusia itu bisa menangkap dan mengerti sebuah hal ketika diulang-ulang terus, karena ada pembiasaan. Dan juga banyak waktu yang diluangkan, yang diestimasikan untuk belajar hal tersebut. Sedangkan untuk saat ini kebanyakannya sekolah itu seminggu untuk bahasa Sunda itu cuma 2 jam pelajaran. Jadi insya Allah untuk menjadi pendidik sebenarnya banyak caranya. Betul. Yang salah satunya yang saya lakukan adalah jadi pendidik di sosial media gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di kelas itu cuma 36 murid, kalau di media sosial mah ternyata murid saya ada berapa ribu misalkan, sesuai followers aja gitu. Ya, menarik ya. Betul, tadi poinnya banyak cara untuk menjadi seorang guru ya. Iya. Oke, mungkin dengan keahliannya masing-masing kan. Betul. Gitu ya. Mungkin ada yang istilahnya Ilyas di bahasa Sunda, ada juga mungkin di bidang lain yang bidang marketing. Itu juga kan kalau misalkan buka di Instagram itu bisa menjangkau lebih banyak ya. Betul. Apalagi ya sekarang itu kan istilahnya banyak sekali cara ya, karena internet udah di mana-mana, bisa lewat YouTube, Instagram, TikTok gitu, dan seterusnya gitu lah. Saya setuju sekali, Ilyas. Kita balik lagi ke Duta Bahasa nih, Ilyas. Visi dan misi Duta Bahasa ini Jawa Barat secara keseluruhan apa sih? Oke, sebenarnya untuk visi misi dan tujuan gitu ya. Visi misi tujuan dan sebenarnya apa sih Duta Bahasa Jawa Barat ini? Pertama, sebenarnya Duta Bahasa Jawa Barat itu adalah perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
Yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk saat ini. Nah, di sana ada Balai Bahasa dan perpanjangan tangannya sebagai kaum muda yang peduli akan bahasa, yang akan membantu Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat adalah Duta Bahasa Jawa Barat. Tetapi selain hal itu, tentunya Duta Bahasa Jawa Barat sendiri sebenarnya adalah ikon, Kang. Ikon. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ikon. Biasa kan kita nyebut icon ya. Icon bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ikon. Betul. Ikon bahasa. Dan setiap kami kemanapun itu, ke acara manapun itu, yang kami gaungkan adalah Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kenapa sih sebenarnya Trigatra Bangun Bahasa itu menjadi value kita, menjadi nilai kita? Karena sebenarnya 3 bahasa ini itu adalah sebenarnya pondasi yang seharusnya dimiliki oleh anak muda sekarang. Betul. Kenapa utamakan bahasa Indonesia? Karena ya bahasa Indonesia adalah bahasa kita ya, bahasa negara, bahasa nasional juga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan itu pun tugas kita lah untuk menyebarluaskan, menginternasionalisasikan bahasa Indonesia dengan 2 cara. Yang pertama, kita juga harus menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Kenapa gak disebut bahasa Inggris gitu? Enggak, gak disebut bahasa Inggris, tapi misalkan bahasa asing, karena sebenarnya ketika kita mengadvokasi, ketika kita diplomasi gitu, dengan negara lain, kita tuh harus menguasai bahasa-bahasa asing. Tetapi biasanya kan yang paling umum itu bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena dengan niat kita untuk menyebarkan bahasa Indonesia di dunia, itu juga kita harus bisa menguasai bahasa asing yang dimiliki orang luar. Betul. Karena di Duta Bahasa pun pemilihannya, ya alhamdulillah kita gak ada bahasa Inggris doang, Kang. Jadi untuk pemilihan yang sekarang 2025, bahkan ada yang bisa bahasa Mandarin, Jerman, Arab, Perancis, Turki, sama India. Jadi banyak ya. Jadi bukan bahasa Inggris aja. Meskipun kebanyakan bahasa Inggris karena kan itu umum ya. Tapi ternyata dengan cara tersebut kita bisa mendiplomasikan bahwa bahasa Indonesia ini sampai loh ke negeri Jepang, bisa loh sampai ke negeri Mandarin, ke negeri Cina, bisa loh sampai ke negeri India. Gitu. Jadi jangan sampai kita ke India tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia kan gak akan ngerti gitu. Tapi kalau misalkan kita mengerti bahasa mereka dan sedikit-sedikit mengajarkan, kalau dalam bahasa India tuh ini, kalau dalam bahasa Indonesia tuh ini, insya Allah sedikit demi sedikit pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu bisa ke luar negeri. Nah, kenapa kalau misalkan yang kedua untuk melestarikan bahasa daerah itu harus, karena tidak dapat kita kesampingkan bahwa bahasa daerah itu adalah ciciran bangsa, dalam bahasa Sunda. Ciciran bangsa. Apa yang membedakan suku Sunda dengan suku Jawa? Betul. Salah satunya bahasa. Salah satunya adalah bahasa. Karena wajah pun sekarang nggak bisa menjadi hal yang bisa mengidentifikasikan ini orang mana gitu. Karena kadang kamu orang Cina ya, karena kamu putih terus sipit dan sebagainya. Enggak kok, aku orang Sunda. Itu kan jadi nggak bisa kita berpatok dari wajah atau dari fisik, apalagi dari keseharian gitu, tidak bisa. Tapi kalau dalam bahasa, misalkan kita datang ke sebuah tempat, ternyata dia ngomong bahasa Sunda, dipastikan dia itu suku Sunda gitu. Datang ke daerah Jawa, dia ngomong Jawa, pasti dipastikan dia berasal dia suku Jawa. Tetapi itu juga kan sebenarnya nggak jadi patokan 100% juga. Betul. Karena kadang orang luar negeri ada yang datang ke Indonesia bisa bahasa Sunda dan sebagainya. Tetapi munda bahasa Sunda mah ku bisa na bahasa Sunda ge anjeunna geus dianggap sebagai salaku orang Sunda. Karena ada orang Sunda yang benar-benar lahir di Tatar Sunda, ada yang menjadi orang Sunda ketika dia belajar dan dia merasa bahwa dirinya orang Sunda. Seperti itu. Menarik. Jadi banyak juga ya istilahnya ya, istilah hal-hal yang positif yang bisa diikuti di Duta Bahasa ini ya. Nah, kalau dari program sendiri nih, program apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman Duta Bahasa ataupun mungkin program yang akan dilaksanakan nih ke depan? Oke. Untuk program-program untuk saat ini, alhamdulillah pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2025 sudah dilaksanakan
dan sedang dilaksanakan. Sedang ya. Sedang Berarti ini yang dilaksanakan. angkatan keberapa nih? Angkatan 2025 berarti. Jadi tahun gitu. Kita sudah 1 dekade sebenarnya. Oh, berarti udah hampir 10 kali. Hampir Oke. 10 kali. Jadi 2025 kita sedang pemilihan dan di tahap 2. Jadi untuk finalnya insya Allah di bulan Juni akhir kita sudah final. Diambil berapa besar biasanya? Biasanya 40, cuman untuk tahun ini nanti ada kejutan lah untuk teman-teman oke. siapa Berarti yang diambil. bisa dipantengin di Instagramnya aja ya. Ya betul. Jadi Karena 40 ini usianya ada rentang pelajar mahasiswa atau gimana nih cara kerjanya? tidak ada. Jadi rentang usia Oke. 18 sampai 25 tahun. Kalau dulu 40 besar, sekarang karena lebih kompetitif dan juga untuk seleksinya itu yang membedakan dengan duta-duta lain. Itu kita ada kemungkinan untuk nggak 40 besar lagi, insya Oke. Allah. Gitu. Ada sedikit pergeseran dan perubahan orang gitu. Alhamdulillah seperti itu. Dan juga untuk usia ini, ya alhamdulillah kebanyakan generasi muda lah, ya kan? Generasi muda. Kalau nggak salah ada beberapa peserta yang baru lulus SMA, yang belum sama sekali kuliah, belum daftar gitu, tapi udah masuk gitu. Bisa ya. Bisa Selama juga. usianya aman ya. Selama usianya aman. Selain itu programnya apa lagi nih yang sudah dijalankan oleh Duta Bahasa? Untuk programnya selain itu kita juga ada beberapa. Kalau misalkan di kepengurusan, alhamdulillah kita akan mengadakan kegiatan TEDx, kan pernah mendengar TEDx? Oke. Nah TEDx dan insya Allah kita sebagai penyelenggaranya sekarang. Namanya TEDx Sumbawa. Oke. Terakhir yang saya lihat itu ada TEDx yang di Bandung. Nah setelah itu kita sebagai Duta Bahasa Jawa Barat yang akan melaksanakannya. Oh menarik. Bulan apa nih? Ada bocoran? Udah ada? Belum ada bocoran. Tapi tahun ini? Tahun ini? Ya mudah-mudahan saya bisa ikutan lah. Soalnya kemarin yang di Bandung ya kalau nggak salah itu Bandung. saya kelewat juga tuh. Tahu dari story temen aja gitu. Iya. Nah sekarang insya Allah namanya TEDx Sumbawa. Kenapa Sumbawa? Karena kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ada di Jalan Sumbawa. Oh bukan Sumbawa, jauh enggak. Jadi di Bandung. Cuman kita mengambil identitas kita gitu. Jadi sebenarnya kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat adalah rumah kedua kita. Jadi disebutin aja TEDx Sumbawa. Tapi di Bandung dah. Itu jauh ke Sumbawa gitu. Nah itu program yang kedua. Sebenarnya untuk program yang lainnya, ya alhamdulillah kita juga banyaknya membantu dan berkolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kalau yang terakhir saya sebagai MC itu di Festival Tunas Bahasa Ibu yang tingkat Jawa Barat ya. Yang di Garut kan? Yang di Garut, yang di Hotel Harmoni. Ya seperti itu. Nah jadi Duta Bahasa diikut sertakan di sana, bisa menjadi MC, bisa menjadi dan itu yang mendampingi peserta dan sebagainya, petunjuk dan sebagainya. Jadi kita tuh banyaknya kolaborasi dengan Balai Bahasa. Saya juga pernah ke Pangandaran itu untuk istilahnya roadshow dan melihat taman baca yang sudah ada di daerah gitu. Kebetulan di Pangandaran itu ada beberapa taman baca itu yang dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi ada yang istilahnya ada yang diberikan bantuan dan diberikan arahan gitu. Di daerah tuh misalkan di Pangandaran. Nah di daerah tuh haruslah ada taman baca agar siswa-siswa nggak bingung lah untuk baca tuh di mana. Itu tuh biasanya taman-taman baca yang sebenarnya di daerah tuh udah punya. Cuman kita tuh bantu misalkan dikasih buku beberapa, dikasih ini buat programnya, list programnya sok laksanakan di daerah. Nah itu alhamdulillah Duta Bahasa pun diikut sertakan gitu untuk melihat gitu. Bahwasanya Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat juga sangat berkontribusi dan sangat mendorong tentang literasi lah di daerah-daerah gitu, seperti itu. Nah, dari sekian banyak program yang sudah dijalankan, pasti tidak terlepas dari tantangan dan hambatan ya gitu ya. Kira-kira tantangan apa sih yang selalu ditemuin nih ketika menjalani program sebagai istilahnya yang menjalankan sebagai Duta Bahasa gitu. Terus bagaimana seorang Ilyas dan teman-teman menghadapi masalah tersebut? Oke, tantangannya sih banyak ya kayaknya, dinamika lah dalam proses kita untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berbahasa. Salah satunya adalah dari internalnya, karena kalau dari tantangan sih karena kita dari seluruh Jawa Barat, di seluruh kabupaten kota Jawa Barat, kadangkala untuk bertemu dan mendiskusikan program tuh susah karena ya kita dari Kabupaten Garut ada, Pangandaran,
terus dari Subang dan lain sebagainya itu ada Tersebar ya. tersebar. Jadi untuk kita ngumpul di Bandung bareng-bareng tuh susah, jarang-jarang lah gitu untuk membahas sebuah program. Tapi ya alhamdulillah karena ada teknologi sekarang kan bisa Zoom dan sebagainya. Dan ya tantangannya itu, dan alhamdulillah solusinya udah ada lah, bisa Zoom bareng dan sebagainya. Dan cara-cara ayeuna mah kan Zoom itu kan semakin interaktif. Jadi kita tuh nanti games dulu ya di Zoom dan sebagainya, itu menambah rasa kepemilikan lah bahwa saya tuh masih Duta Bahasa Jawa Barat. Tantangannya seperti itu. Yang kedua tantangannya di eksternal kita, bahwasanya bukan tantangan sih, lebih ke masyarakat tuh kalau misalkan dilihat dari beberapa data ya kan ya, beberapa data bahwa masyarakat sekarang, utamanya generasi muda sekarang itu dalam bahasa daerah ya, dalam bahasa daerah itu memang kelihatan sekali bahwa anak muda zaman sekarang tuh susah lah untuk berbahasa daerah, karena didikan yang pertama dari orang tuanya itu udah jarang untuk mengajarkan bahasa Sunda ke anaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, kadang-kala untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa dan literasi itu untuk menarik banyak massa itu kadang sedikit. PR itu masih PR itu, karena kalau dibilang yang suka membaca buku, malah anehnya sekarang ya, membaca buku tuh dianggap pinter. Membaca anggapannya buku, anggapannya oh orang pinter sih eta euy. Padahal kan membaca buku itu hal-hal yang biasa ya, selayaknya kita sholat lah. Ada mah sholat teh, oh jelema soleh euy. Padahal kan sholat kewajiban ya kan. Membaca buku pun sebenarnya adalah hal yang lumrah gitu. Tetapi kadang membaca buku di kereta, membaca buku di bus teh seakan aneh gitu. Oh dia orang pintar, dia orang yang kutu buku, padahal belum tentu. Ya, kamu juga haruslah baca buku untuk pengetahuan dan sebagainya. Nah itu yang jadi masalah tuh, karena stigma masyarakat sekarang membaca dan berbahasa itu adalah orang-orang tertentu, padahal kita inklusif, semua orang bisa ikutan. Betul. Nah jadi untuk solusinya untuk saat ini kita kemaslah program-program tersebut, seperti TEDx tadi, itu kan ke anak mudaan sekali. Betul. Membahas isu dan sebagainya itu banyak orang yang suka akan hal tersebut. Nah di sana kita selipkan value kita, tujuan kita, bahwa masyarakat harus melek tentang berbahasa, harus melek membaca, harus dibiasakan untuk membaca. Itu kita coba untuk digencarkan. Salah satunya juga kita main di media sosial, gitu. Jadi sebenarnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan kita juga Balai Bahasa dan Duta Bahasa itu satu sama lain menguatkan dan setuju bahwa media sosial itu adalah tempatnya kita untuk terus berikhtiar untuk menyebarkan tentang kebahasaan dan menyadarkan masyarakat lah bahwa kita tuh berbahasa tuh jangan sampai terlena lah. Di antara 3 bahasa yang harusnya kita kuasai, jangan sampai kita cuma dominan di satu saja gitu. Tetapi 3 bahasa yang ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing ini sepatutnya dan memang seharusnya dikuasai oleh semua orang, seperti itu. Oke, tadi kan ada beberapa kegiatan ya yang disampaikan oleh Ilyas, rasa-rasanya itu padat gitu ya, banyak sekali. Tapi saya penasaran juga nih Ilyas, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Gimana caranya seorang Ilyas di 2023 sibuk sebagai duta bahasa kan ya? Selain duta bahasa mungkin ada kegiatan lainnya. Tapi IPK-nya masih aman loh. Kita cek IPK-nya aman gitu. Itu gimana? Ya alhamdulillah. Kalau dulu sih 2023, 2024 itu masa-masanya hektik ya. Anak kuliahan, mikir skripsi. Kalau dulu tuh P3K, kalau saya P3K tuh PPL lah. PPL dan sebagainya. Tapi yang menjadi pendorong saya untuk tetap di dua-duanya kita harus bagus adalah kita tujuannya apa sih sebenarnya ikutan duta bahasa, kita tujuannya apa untuk kuliah. Dan sesibuk apapun sebenarnya kalau misalkan kita sesuai dengan value kita, sesuai dengan tujuan kita, rasa-rasanya kita akan maksimal di semuanya. Meskipun ada istilah manajemen waktu mah hese, waktu mah gak bisa dibelah. Memang saya setuju, tetapi gunanya koordinasi tim, gunanya tujuan, gunanya niat itu terpakai gitu kan. Misalnya kalau misalkan saya sibuk-sibuknya kuliah dan ternyata di duta bahasa itu harus ada program atau tidak membuat konten lah untuk di Blubas. Nah saya estimasikan waktu misalkan
Untuk belajar skripsi, saya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam untuk mengerjakan fokus. Terus jam 10 sampai jam 11 kita bikin konten dulu dikit-dikit. Nah, sebenarnya konten gak berat sih. Yang berat itu ketika kita udah berpikiran bahwa ini susah. Oke. Jadi berat. Nah, jadi ya alhamdulillah ketika sudah ada rundown 7 sampai jam 9 ngerjain skripsi, jam 9 sampai jam 10 konten. Sebenarnya itu efektif. Seperti itu. Dan sebenarnya niat sih. Kalau misalkan di Duta Bahasa teh yang sebenarnya kan niat di Duta Bahasa teh pengen kita tuh menyebarkan tentang kebahasa Sundaan misalkan. Karena saya kan pendidikan bahasa Sunda banget, jadi selaras lah. Kenapa gak bisa dikolaborasi aja gitu. Pengalaman dan pendidikan yang sudah diajarkan di kampus masukin ke konten gitu. Betul. Di Duta Bahasa. Terus teh alhamdulillah kalau di Duta Bahasa tuh butuhlah orang-orang yang ngerti bahasa daerah. Salah satunya saya juga kan, MC dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dipelajari di kampus, tetapi Duta Bahasa juga butuh yang seperti itu di balai itu. Jadi bisa dikolaborasikan seperti itu. Jadi menarik ya. Kalau misalkan dari segi bahasa nih ya, yang sekarang ngejabat di Duta Bahasa itu berapa orang yang istilahnya berbagai bahasanya, ada berapa berarti? Terus dari segi tadi kan diobrolin sosial media ya, dari segi bahasa, terus gimana caranya supaya istilahnya sosial media tetap jalan, kemudian program-programnya juga tetap jalan gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Ilyas bahwa Ilyas ada beberapa sosial media yang sangkut pautnya tentang kebahasaan gitu ya. Mungkin kalau Ilyas boleh disebut ya, Sunda Fox. Ya. Sunda Fox itu kan salah satu ikhtiar di mana caranya orang Sunda masih bisa belajar, atau itu kan kalau saya lihat salah satu caranya supaya orang Sunda teh teu asing ku bahasana sorangan, tapi dengan Gen Z misalkan gitu ya, cara-cara Gen Z gitu ya. Itu gimana sih? Mungkin ada teman-teman yang istilahnya pingin tahu juga gimana caranya bisa melestarikan bahasa tapi dengan kekinian. Oke. Cerita deh, boleh yang Sunda Fox juga boleh. Ya, sebenarnya untuk yang Sunda Fox ini, sebenarnya untuk Sunda Fox ini adalah media budak ngora Sunda. Kalau value-nya itu. Value-nya ya. Media pikeun budak ngora Sunda. Karena jadi informasi tapi bahasa Sunda bisa kayak gitu juga bisa mungkin gitu. Ya. Di dalamnya bisa informasi, bisa berita, bisa video-video lucu tentang bahasa Sunda, bisa juga monolog-monolog, bisa juga inspirasi dari mun dina bahasa Sunda mah Inohong. Inohong itu tokoh dalam bahasa Sunda. Terus juga pokoknya tentang kesundaan, hal yang berhubungan dengan Sunda tapi yang relate dengan budak ngora itu ada di Sunda Fox. Dan itu pun termasuk edukasinya gitu. Jadi kalau sekarang kan di media-media, ya mohon maaf gitu ya, kalau di media-media Sunda tuh terkesan kalau gak bahasa kasar ya nuju orang gitu. Banyaknya seperti itu. Nah, saya coba, dan itu pun ada beberapa skripsi teman saya yang membahas hal tersebut. Berapa kata kasar di konten ini, berapa campur kode dalam konten ini. Campur kode itu Sunda Indonesia itu dicampur, suka kadang kayak gitu. Banyak itu tuh. Sebenarnya untuk campur kode tidak masalah. Cuman kalau misalkan kata kasar, kata jorang, berarti ini ada sesuatu nih di media Sunda gitu. Nah, saya coba bikin sebuah media yang di dalamnya tuh nanti tuh memang tentang bahasa Sunda semuanya gitu. Hiburan, edukasi dan sebagainya itu ada di sana. Sehingga di sana pun ketika orang sudah masuk ke wadahnya, ke Sunda Fox ini, nah saya berikanlah value saya, edukasi bahasa Sunda, edukasi bahasa Sunda. Nah, di sana jadi karena kalau di media sosial tuh udah ada niche-nya kan? Betul. Niche. Jadi misalkan primarily English, niche-nya tentang bahasa Inggris. Berarti tentang edukasi bahasa Inggris kan. Berarti orang tuh untuk follow primarily English tuh untuk edukasi bahasa Inggris atau enggak. Gimana caranya kita gabung ke primarily English. Kalau Sunda Fox beda. Kalau Sunda Fox nanti kita buat tuh konten-konten yang menghibur, yang relate dengan anak Sunda gitu ya. Anak budak ngora Sunda. Nah, barulah kita kasih edukasi seperti itu. Sebenarnya untuk menyeimbangkan ya tadi, menyeimbangkan antara kita tuh bikin konten bahasa Sunda terus kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu sebenarnya keseharian kita pun sudah bahasa Sunda gitu ya. Ngomong pakai bahasa Sunda gitu ya. Sama teman-teman ngomong pakai bahasa Sunda itu bisa dikontenin sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih untuk kita berbuat baik, untuk menyebarkan ilmu. Ini sebenarnya nggak ada batasannya. Cuman kita yang membatasi diri kita sendiri gitu ya. Tapi insya Allah kalau misalkan niatnya kita membuat sebuah akun, membuat sebuah konten, membuat sebuah gebrakan atau event tentang bahasa Sunda ataupun tentang bahasa-bahasa lainnya gitu.
ya itu insya Allah akan terlaksana. Begitupun dengan teman-teman, sebenarnya banyak Kang di Duta Bahasa tuh yang, kalau saya kan spesifik bahasa Sunda ya. Kalau di yang lain sebenarnya latar belakangnya bukan dari pendidikan bahasa semua Kang. Beda-beda ya. Beda-beda, ada yang dari tata boga kalau nggak salah. Nah, dia tuh mempunyai ide bahwa bagaimana caranya kita mengkolaborasikan antara pengetahuan bahasa dengan gastronomi, Apa nih guys? makanan, gastronomi. Misalkan, nah, comro, teh becomro. Oh, sebenarnya comro itu singkatan dari oncom di jero. Itu diteliti sama dia. Kenapa? Terus cireng, aci digoreng, cimol, aci digemol gitu kan. Menarik. Jadi sebenarnya misalkan ada dari pendidikan, latar belakangnya di bidang lingkungan. Nah, kalau nggak salah untuk 2024 kemarin yang juaranya kan, insya Allah yang juara di Duta Bahasa Jawa Barat itu akan naik ke Duta Bahasa Nasional. Nah, kemarin 2024 juaranya membuat sebuah gebrakan bahwasannya bahasa itu bisa disambungkan dengan lingkungan. Ini yang nasional ya? Yang nasional ini. Jadi ide kita di Jawa Barat ke nasional itu adalah mempadu padankan antara lingkungan dengan bahasa. Kira-kira cek akang naon hubungannya bahasa jeung lingkungan. Ternyata bahasa dan lingkungan bisa dijadikan sebuah selaras apabila kita sambungkan dengan dongeng. Dongeng ya? Dongeng. Ternyata kan di bahasa itu ada disebutnya dongeng. Kalau bahasa Sunda ada dongeng, dalam bahasa Indonesia juga ada dongeng. Dongeng tentang Dewi Sri. Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah dewi yang dipadu-padankan atau perumpamaannya dari padi. Padi ya? Oke. Ya. Ternyata kesadaran untuk lingkungan, untuk menjaga lingkungan, bisa kita berikan kepada anak dengan cara mendongeng. Mendongeng Dewi Sri, bahwa Dewi Sri itu lahirnya begini, dan ternyata Dewi Sri itu nanti meninggalnya itu jadi padi dan sebagainya. Jadi anak-anak kalau misalkan nanti padi ini dirusak, tumbuhan ini dirusak, nanti Dewi Sri marah kan. Jadi sebenarnya cara kita mendongeng gitu ya, ngedongeng situ bagenit misalkan. Iya. Itu kan sebenarnya mengajarkan agar kita gak sombong. Jadi sebenarnya dulu tuh orang tua zaman dulu tuh menanamkan value, menanamkan nilai-nilai itu dengan cara mendongeng gitu. Dari bahasa ini loh. Betul. Jadi saking pentingnya bahasa itu adalah di sana. Cara kita membentuk seorang anak itu bisa dari bahasa kita. Misalkan dari kecil kita udah dikasarin sama orang tua gitu. Ibaratnya kancing coplok dan sebagainya. Itu akan membekas ke anak. Kalau misalkan dulu anaknya didongengin, lebih kaya lagi sih, masih kena sieun gitu ya. Didongengkeun ulah keluar peuting, bisa diculik genderuwo, sandekala. Itu kan jadi takut ya. Jadi ke anaknya pun sampai gede pun dia, aku mah bukan orang yang suka nongkrong di luar gitu. Karena orang tuaku dulu mengajarkan bahwa malam itu nanti diculik sandekala, genderuwo dan sebagainya. Jadi se-impactful itulah untuk bahasa berpengaruh ke psikologi kita, apalagi di anak gitu ya. Pantes dulu orang tua zaman dulu banyaknya mendongeng gitu, banyaknya pamali dan sebagainya, itu ternyata bisa berdampak ke diri kita di masa yang mendatang. Okay. Nah, kalau misalkan ini kan Duta Bahasa sedang berjalan nih ya, bulan apa nanti pengumuman pemenangnya? Bulan Juni. Jadi bulan ini ya, di awal, di tengah, di tanggal berapa? 20-an. 20-an sekian lah ya. Mungkin Kang Ilyas ada harapan tertentu nggak? Misalkan ini kan pasti ada regenerasi dan seterusnya ya. Ada harapan tertentu nggak untuk Duta Bahasa ke depannya? Ya, untuk Duta Bahasa Jawa Barat tentunya harapan saya semoga tetap berinovasi terus. Karena jujur saya merasa saya ada di lingkungan yang tepat. Karena teman-teman yang di Duta Bahasa Jawa Barat itu banyak sekali inovasi, banyak sekali pengalaman yang mereka dapatkan, yang alhamdulillah menjadi insight bagi saya dan menjadi penggerak saya lah intinya untuk semakin berkembang. Karena benar kata Rasul juga bahwa kita tuh harus bukan memilih teman sebenarnya, tetapi kita tuh harus berada di lingkungan yang tepat. Teman siapa saja kita berteman, tetapi untuk berada di lingkungannya
Itu yang disarankan dengan lingkungan yang baik gitu. Nah, salah satunya di lingkungan Duta Bahasa Jawa Barat ini, ya alhamdulillah insight-nya banyak sekali, ilmunya banyak sekali yang saya dapatkan, tentang lingkungan, tentang gastronomi, tentang gimana sih caranya marketing, itu banyak sekali latar belakangnya. Jadi harapannya untuk Duta Bahasa Jawa Barat ke depannya semakin terus berinovasi lagi dan bisa memberikan dampak lebih untuk masyarakat, insya Allah dengan niat baik kita, baik itu Balai Bahasa, Duta Bahasa Jawa Barat dan sebagainya, itu insya Allah bermanfaat lah bagi masyarakat, utamanya karena bahasa ini adalah hal yang melekat ke sehari-hari. Jadi apabila bahasanya baik, insya Allah masyarakatnya juga baik, seperti itu. Oke. Kalau ini ada perbedaan nggak sih seorang Ilyas yang belum gabung ke Duta Bahasa dan sekarang mungkin sudah 2 tahun, hampir 3 tahun lah ya gabung di Duta Bahasa? Ada banyak perbedaannya. Yang pertama, kalau dulu ya, jujur saya merasa ilmu saya cukup. Ilmu saya cukup. Ketika sudah belajar 3 tahun lah kurang lebih di bahasa Sunda, di pendidikan bahasa Sunda, saya merasa cukup. Oh, ilmu itu kieu-kieu keneh. Gampang lah neangan kieu mah, tinggal baca-baca buku. Ternyata ketika saya sudah berada di lingkungan Duta Bahasa Jawa Barat, bergabung gitu, dengan orang-orang yang hebat, gitu, yang tiba-tiba dia lulusan luar negeri. Oke. Di atas langit ada langit ternyata. Tiba-tiba ada yang dari luar negeri ikutan, tiba-tiba dosen saya pun ikutan jadi peserta. Gitu. Dia tuh juara 3, Kang Jul. Kang Jul tuh dosen saya sebenarnya. Tapi dia Duta Bahasa Jawa Barat seangkatan sama saya. Kayak berarti orang-orang hebatnya berkumpul di sini. Dan ternyata di sanalah saya ngobrol-ngobrol, manfaatnya mendengarkan dan berbicara seperti itu. Jadi, pendapat kamu tentang isu ini apa, bla 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 bla. Ternyata pikiran saya semakin terbuka gitu kan. Dengan saya ukur ngegulung di Sunda ternyata ada perspektif lain gitu. Ternyata di bahasa Indonesia teh harusnya gini. Termasuk pengetahuan saya tentang bahasa Indonesia sih Kang. Ya alhamdulillah kayak ternyata di bahasa Indonesia tuh banyak kosakata atau kata-kata yang sebenarnya dalam bahasa Inggris tuh ada, tapi dalam bahasa Indonesia juga ada. Misalkan kayak di media sosial tuh thumbnail itu dalam bahasa Indonesia tuh keluku. Kalau caption itu takarir. Terus kalau upload itu unggah dan sebagainya. Itu saya pelajari di Duta Bahasa Jawa Barat. Jadi ternyata ilmu itu gak akan ada habisnya. Jadi semakin banyak kita berada di lingkungan yang baru, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan juga sih. Jadi alhamdulillah ya. Jadi berkembang gitu ya. Terus istilahnya ya tadi menarik ya, bahwa ilmu itu apa tadi? Gak akan ada habis. Betul, gak akan ada habisnya ya. Sampai kita liang lahat selesai itu baru selesai. Iya betul. Oke, Kang Ilyas tadi sudah disinggung sih bahwa Duta Bahasa ini ada keterkaitannya dengan literasi ya. Kang Ilyas ada pendapat sendiri nggak mengenai literasi Indonesia? Mungkin di Garut boleh, di Jawa Barat boleh pada umumnya. Oke, untuk literasi sebenarnya kalau banyak yang beredar ya Kang ya, kita tuh menempati posisi keberapa, paling bawah lah. Kalau nggak salah kedua atau ketiga lah, paling bawah. Sebenarnya itu ada benarnya, ada tidaknya. Betul. Ada benarnya kalau misalkan dilihat dari keadaan yang sekarang, kalau misalkan secara literasi di media sosial gitu Kang, banyak yang terjebak hoax. Betul. Dengan headline, ya saya kan di orang media gitu. Judul kamana, isi kamana. Akhirnya penggiringan opini, akhirnya bertindak. Ada yang bertindak kriminal, ada yang bertindak apapun dan sebagainya. Itulah salah satu buktinya. Tetapi kalau misalkan saya menyebut tidak, karena ternyata banyak sekali komunitas, banyak sekali orang yang sebenarnya dalam literasi baca tulis ya. Dalam literasi baca tulis, banyak yang ternyata suka membaca buku, istilahnya. Membaca buku, ada yang menulis, karena kan menulis dan membaca itu adalah suatu kesatuan. Gak bisa kita nulis tanpa kita membaca. Input-output ya. Input-output. Nah itu banyak Kang, ya ada beberapa teman juga yang suka lah membaca buku. Ternyata, tapi ada benarnya juga yang tadi tuh literasi, bahwa kita terendah tuh karena stigma masyarakat kebanyakan orang menganggap bahwa orang yang membaca buku adalah orang yang pintar dan kutu buku. Dan dia tuh merasa aku mah bukan orang itu. Nah seperti itu. Padahal buku itu ya selayaknya kita scroll IG Kang. Sama ya? Sama kayak
Kita tuh sebenarnya membaca kejadian-kejadian kan. Cuma hiburan misalkan scroll TikTok, scroll IG itu hiburan kan. Apa bedanya orang yang emang menghibur dirinya dibaca buku gitu. Kan sama itu cerita-cerita gitu. Sama dengan film lah Kang. Kan nonton film di HP. Film Dilan misal. Nah kan Dilan itu tidak buku. medianya aja yang beda gitu. Tetapi ya seperti itulah kenyataannya zaman sekarang. Tentunya untuk literasi ini, cara literasi media sosial memang ya ada beberapa yang perlu dibenahi dan perlu terus diedukasi ke masyarakat bahwa hoax tuh bisa kita lihat dari beberapa aspek, misalkan kelengkapan berita dan sebagainya. Terus keabsahan berita juga itu bisa kita cari sebenarnya. Kan banyak toolsnya, ada Google sekarang kan bisa ngecek hoax atau tidaknya. Terus untuk membaca buku, nah itu juga kita sedang galakan mungkin ya. Ada beberapa komunitas yang menggalakkan bahwa membaca buku itu asik loh dan sebagainya. Buku fisik dan sebagainya. Bahkan buku fisik dan buku digital pun ada sekarang ya. Banyak jalannya sebenarnya untuk literasi ini tuh. Literasi finansial juga kan. Literasi finansial juga kan ya banyakkah yang sekarang terjerat pinjol, judul karena tidak tahu bagaimana caranya kita mengelola keuangan. Sebenarnya itu literasi juga. Literasi juga, karena literasi itu kalau saya tangkap ya dari beberapa sumber bahwa bagaimana caranya kita memahami sesuatu gitu. Gitu. Baik itu bacaan, percuma baca gitu. Tapi tengah arti gitu, nah mau dibaca. Itu kan bukan literasi kalau gitu. Itu membaca aja. Salah satu dari literasi itu, literasi baca tulis, literasi finansial, literasi sosial media, literasi digital, seperti itu. Bagaimana caranya kita menggunakan digital dengan baik, tools media digital yang baik. Karena percuma ketika ada aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, ngerti cara makanya, kumahanya. Nah itu harus belajar tuh kan dari sana. Diawali dengan membaca intinya kan. Membaca buku panduan, membaca step by stepnya. Sekarang kan edukasi banyaknya di TikTok. Cara menggunakan Microsoft Word, cara menggunakan Microsoft Excel. Itu kayak gitu. Nah karena sebenarnya untuk novel dan sebagainya itu kan hiburan, tetapi bagaimana cara literasi itu bekerja adalah bagaimana cara kita memahami bahwa si isi novel ini bagaimana ibrohnya di kehidupan nyata gitu kan. Misalkan tentang percintaan dan sebagainya. Berarti saya harus melihat cinta tuh di sudut pandang ini, sudut pandang ini. Lamun bahasa ayeuna mah gimana caranya ngelihat POV orang lain gitu ya. Gitu kan. POV orang lain POV itu orang itu kumaha gitu. Nah, itu bisa didapatkan dari novel, dari cerpen dan sebagainya. Bisa juga kan baca tulis itu bisa dari kita misalkan hubungannya sama mental ya. Kan banyak buku yang self improvement kayak gitulah, banyak. Jadi intinya untuk literasi sekarang perlu dibenahi, tapi kalau misalkan untuk berkembangnya sekarang alhamdulillah berkembang. Banyak komunitas, dan tandanya dengan banyak komunitas yang memang peduli tentang literasi di Garut dan di Indonesia gitu. Lanjut nih Kang Ilyas, literasi ya, mungkin ini ada sangkut pautnya tentang buku nih. Kang Ilyas boleh cerita deh, ada buku menarik yang pernah dibaca apa nih? Boleh cerita dan kenapa? Oke, sebenarnya untuk buku, kebanyakan buku yang saya baca itu di bahasa Sunda banyaknya, karena yang 4 tahun ya kan. 4 tahun belajar sastra Sunda, belajar tentang novel, cerpen dan sebagainya. Punya buku yang menarik saya baca ada 2 kan. Yang pertama kalau dalam bahasa Sunda itu karyanya GS. Itu Dog Pangrewong yang ya beberapa kali saya bawa ke beberapa komunitas untuk dibahas lah intinya. Jadi sebenarnya si Dog Pangrewong ini selain karena buku novel yang ditulis di tahun 1930-an. 30 ya? Ya, 30-an. Tetapi buku ini juga sebenarnya adalah salah satu bukti sejarah bahwasanya dulu itu di masa penjajahan sastrawan-sastrawan kita tuh ingin menyuarakan tentang kemerdekaan, ingin menyuarakan tentang ketidakadilan masa lalu di zaman penjajahan dalam sebuah sastra. Ada beberapa sebenarnya nama Dog Pangrewong itu kan dog itu adalah alat musik, Pangrewong itu yang mengganggu gitu ya. Jadi sebenarnya buku ini ada, novel ini ada tuh sebenarnya untuk yang ngeganggu orang sih sebenarnya dengan cerita-cerita lucunya, ibaratnya gitulah kalau disambung-sambungnya seperti itu. Jadi buku-buku
saya sukanya buku-buku yang dulu lah, karena buku-buku yang dulu Dog-Dog Pangrewong dan lain sebagainya, Baruang Kanungarora itu salah satu novel awal novel awal bahasa Sunda, Baruang Kanungarora. Baruang Kanungarora. Apa nih artinya? Baruang itu racun. Kanungarora untuk apa sih, anak muda. Racun untuk anak muda. Racun anak muda. Isinya tentang perselingkuhan akhirnya. Ini ya oke, menarik. Tapi itu sambunginnya dengan di cerita-cerita tersebut tuh, karena kayaknya saya suka sejarah. Jadi untuk mengetahui zaman penjajahan masa lalu, saya lebih suka baca novelnya, karena ternyata sastrawan zaman dulu ketika menulis novel pasti secara tidak langsung dan langsung juga menyebutkan tradisi-tradisi budaya-budaya zaman dulu gitu. Seperti adanya lebe, pasti mantri, dulu teh lebe teh tukang nguruskan nikah misalkan kali itu. Pokoknya tentang keagamaan itu lebe. Kalau mantri itu sebenarnya masih ada mantri sampai sekarang, cuman jarang lah sekarang. Mantri itu orang yang suka menyembuhkan orang dan sebagainya. Terus teh dulu mah perempuan ke laki-laki itu perilakunya seperti apa, itu biasanya ada di novel-novel tersebut. Baruang Kanungarora, Dog-Dog Pangrewong, terus teh tradisi-tradisi kayak ngurek, terus teh sampai ke nama-nama burung yang ada atau enggaknya zaman sekarang itu ada gitu di novel zaman dulu. Jadi saya suka seperti itu. Dan yang kedua, sebenarnya saya suka tuh baca tuh di Pidi Baik. Pidi Baik tuh suka karena dia tuh mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Jadi di Dilan kan banyak banget kata bahasa Sunda yang nyelip gitu. Saya suka banget dengan cara penulisannya. Terus yang paling saya suka sih sebenarnya Mikiran Yayat. Itu apa sih, komedinya atau parodinya di Pikiran Rakyat gitu. Jadi Mikiran Yayat. Itu yang nulis siapa Mikiran? Pidi Baik. Pidi Baik. Pikiran Yayat. Isinya tentang tiba-tiba ya presiden teh ngurek lah pokoknya banyak lah. Tapi saya suka gitu. Itu Mikiran Yayat itu berupa cerpen atau gimana? Jadi novel. Bentuknya novel. Cuman isinya tuh lebih ke berita-berita lah, berita-berita pikiran rakyat tapi menyeleweng misal. Jadi tiba-tiba Jokowi teh misalkan. Ada ya? Ngongon munding banyak lah. Saya baru denger karena ya saya kurang terpapar oleh karya Pidi Baik, tapi ya sering dengar seliwat gitu. Ada ya, nanti saya cari lah Mikiran Yayat. Bagus, covernya juga kayak Pikiran Rakyat tapi beda jelema. Tapi untuk novel ya karena saya suka hiburan dan sejarah ya seperti itu. Jadi menurut saya sih novel-novel atau buku-buku yang dibaca tuh sebenarnya tidak ada buku yang dilarang untuk dibaca. Semua buku bisa dibaca dan bisa kita ambil hikmahnya. Asalkan kita berpikir kan bahwa dari buku ini naon ngurusin teori hukum, tapi kita bisa belajar apa? Belajar bahasa Sundanya, bisa belajar sejarahnya, bisa belajar bagaimana cara kita ngehandle pasangan misalkan. Di salah satu novel tuh ada tentang pesantren tuh. Cinta di Pesantren itu pamit telepat mah eta karyana Usep Romli. Kalau Usep Romli itu kalau nulis novel tuh pasti berkaitan dengan anak-anak, kalau enggak tentang kehidupan pesantren karena latar belakangnya agamis. Nah itu bisa dipelajari juga. Di pesantren zaman baheula mah kieu ya kegiatanana bla bla bla. Kalau tadi dari Dog-Dog Pangrewong, berarti yang menarik menurut Kang Iyas Dog-Dog Pangrewong, terus tadi apa Mikirin Yayat, terus Cinta di Pesantren, Cinta di Pesantrennya apa itu yang racun? Baruang Kanungarora. Ada kutipan menarik nggak dari beberapa buku itu, atau mungkin pesan deh apa yang bisa kita ambil gitu dari, mungkin bagi yang penasaran nih bisa tambah untuk penasaran untuk baca. Ya, sebenarnya untuk kutipan sih saya kurang ingat, tapi untuk pesan-pesannya bahwasanya banyak sekali cara yang bisa kita laksanakan demi menuangkan isi pikiran kita dalam sebuah karya sastra. Baik itu tentang keresahan zaman dulu penjajahan, baik itu tentang kebudayaan yang tabu
yang seharusnya tidak ada di masyarakat, kita bisa tuangkan di karya sastra. Dan yang ketiga yang hangat-hangat sekarang, apabila kita merasa resah dengan keadaan, baik itu tentang politik, tentang keadaan alam, dan sebagainya, kita bisa tuangkan di karya sastra. Karena sastra juga sebenarnya itu dari dua kata bahwasanya sastra itu adalah pakakas itu alat, sastra itu alat untuk belajar, punya sastra itu. Jadi sas itu kalau nggak salah ya, sastra itu pakakas diajar, jadi pakakas alat untuk belajar tentang kehidupan, seperti itu. Jadi utamanya dalam membaca buku sastra, baik itu yang fiksi non fiksi, itu insya Allah lah bisa menjadi bekal untuk di kehidupan sehari-hari. Dan tadi poinnya betul juga Kang Iya sampaikan di awal-awal bahwa membaca itu tidak selalu identik dengan pintar, kutip buku ya. Bahkan ya ini perlu juga nih disuarakan bahwa membaca itu adalah sama halnya dengan hiburan-hiburan lainnya ya. Kayak TikTok, kayak Instagram, itu poin yang menarik. Kayak YouTube, sebenarnya sama gitu. Karena lihat aja novel, sama kayak sinetron juga banyak yang jenis-jenis kayak gitu kan ya. Terus ya mungkin yang tadi ya kalau misalkan orang yang suka, tapi kalau di buku itu mungkin bisa lebih dalam ya. Kayak beda kayak misalkan sosial media kan, kalau sosial media kayak sepotong kata kayak itunya, tidak mendalam lah gitu. Baik, Kang Iyas, ini masih ada pertanyaan mungkin masih tentang sangkut pautnya tentang Indonesia mungkin ya. Kalau boleh, sekarang kan lagi banyak nih jargon yang istilahnya disuarakan tentang Indonesia Emas. 2045, ya sekitar 20 tahunan lagi lah dari sekarang. So optimis apa nih seorang Kang Iyas melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Oke, kalau dibilang optimis atau pesimis, saya optimis. Karena apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi niat kita, itu insya Allah masa depan itu akan terlaksana. Mau apapun itu. Meskipun banyak yang mengatakan Indonesia cemas karena kenyataan saat ini ya SDM-nya segitu-gitu aja. Tetapi apabila kami selaku anak muda yang berpikiran positif, ya insya Allah kita optimis untuk mewujudkan itu. Gitu. Jangan sampai ketika ada beberapa kendala untuk mencapai hal tersebut, bonus demografi tersebut, kita tuh masih terperangkap di mana SDM yang sekarang itu tidak berkembang. Gitu. Bukan hanya kita menghujat, tetapi ayolah bangkit gitu. Ayolah bangkit, kita yang mengubah hal tersebut. Ya kan? Kita lihat di sosial media sekarang apalah disebutnya SDM yang kurang kompeten misalkan. Kenapa sih Indonesia gini-gini aja dan sebagainya? Kebijakan pemerintah gini-gini aja. Nah, ketika kita melihat permasalahan tersebut, yuk bangkit dari kita dulu gitu. Kita tanamkan optimis lah 2045 itu bonus demografi meskipun kenyataannya seperti ini. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, kita bangkit, kita bareng-bareng untuk menyukseskan 2045 Indonesia Emas gitu. Dengan cara kita masing-masing. Kalau misalkan di Duta Bahasa berarti kita akan teruslah bergiat, terus bergerak di bidang kebahasaan, menyuarakan ke masyarakat bahwa kita tuh harus tergata bangun bahasa teh kan, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Itu jadi masing-masing orang tuh punya sebenarnya perannya masing-masing. Cuman yang menjadi optimis dan pesimisnya adalah tergantung diri kita masing-masing gitu. Jadi ya bolehlah ada kecemasan, tapi optimis itu harus terlaksana gitu. Indonesia Emas 2045 karena Indonesia Emas 2045 itu semua yang merasakan gitu. Mau emas mau cemas kita tanggung bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai terperangkap lah di kita tuh SDM segini-gini aja, terus aja gitu sampai 2045 gitu. Gak akan ada perubahan apapun. Gitu. Jadi optimis itu perlu ya, tapi tetap harus waspada ya. Dan yang terakhir tadi mungkin tetap dipersiapkan ya segala halnya. Jadi ini mumpung masih ada waktu nih. Karena kalau tadi saya kebayangnya tentang berita yang kemarin yang membludaknya para pelamar calon kerja tuh yang di Bekasi ya tadi itu kan membludak ya, banyak banget yang pelamar sekian puluh ribu tapi untuk kuota berapa ribu ya. Itu kan kalau misalkan tadi disangkut pautkan kayak kata Ilyas gitu ya, kita sebenarnya bisa mempersiapkan diri gitu kayaknya gimana caranya, mungkin tadi apakah meningkatkan skill gitu ya. Ini masih ada waktu nih ya, semoga saya juga optimis, sama-sama optimis, semoga ya kita benar-benar terwujud itu ya.
kita persiapkan sekarang, tapi tetap harus hati-hati juga nih. Iya, betul. Bisi ada hal-hal terburuk nih ya. Jangan sampailah terjadi Indonesia Naudzubillah, ya. cemas. Oke. Selanjutnya nih Kang Ilyas, tadi tentang persiapan. Mungkin ini ada pertanyaan terkait persiapan itu tentang salah satu skill yang harus kita persiapkan untuk istilahnya Indonesia bisa bertandang di skala internasional ya, yaitu mungkin bahasa nih. Dan ini ya beririsan dengan duta bahasa. Mungkin salah satu bahasa yang harus kita persiapkan itu adalah bahasa Inggris nih Kang. Iya, betul. Ya. Seberapa penting nih bahasa Inggris menurut Kang Ilyas? Kalau disebut penting atau tidak, itu sangat penting bahasa Inggris. Kalau misalkan kami dari sudut pandangnya sebagai duta bahasa dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang bisa menjadi bahasa yang mengadvokasi bahasa Indonesia sehingga bisa dikenal di seluruh dunia. Dengan cara advokasi, diplomasi, dan sebagainya. Pasti itu membutuhkan bahasa Inggris. Jangan sampai kita tuh ingin mendiplomasikan bahasa Indonesia ke luar negeri, tetapi kita tidak mau untuk belajar bahasa Inggris. Itu sebuah kesalahan, karena negara lain tidak akan tahu lah setidaknya bahasa Indonesia itu apa sih bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya ini apa, dan sebagainya. Itu karena penting sekali lah bahasa Inggris, termasuk untuk karir. Nah, itu karir itu sangat penting sekali bahasa Inggris. Banyak sekali yang kualifikasinya bahasa Inggris lah untuk suatu pekerjaan, dan itu pun pasti ada dasarnya. Karena biasanya untuk sebuah pekerjaan yang membutuhkan skill bahasa Inggris, pasti akan menghandle orang-orang luar negeri. Meskipun ada setuju atau tidaknya. Karena kadang gini, harusnya orang luar negeri yang datang ke Indonesia, harusnya ya idealnya, haruslah belajar bahasa Indonesia. Idealnya. Bukan kita yang belajar bahasa Inggris. Tetapi pengetahuan kita tentang bahasa Inggris itu wajib kita kuasai. Karena orang Inggris yang datang ke Indonesia itu tidak akan mungkin belajar Indonesia dengan orang yang tiba-tiba gak bisa ngomong bahasa Inggris, bakal gak nyambung lah. Misalkan datang dari Inggris ke sini, gak bisa ngomong bahasa Indonesia, kita juga gak bisa ngomong bahasa Inggris, itu gak akan ada komunikasi yang berjalan gitu. Jadi ketika kita sudah siap, mempunyai bahasa Inggris yang cukup, setidaknya bisa menguasai lah dalam percakapan sehari-hari, insya Allah tugas kita untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia ke seluruh dunia itu bisa berjalan, dan orang luar negeri yang datang ke Indonesia bisa kita ajarkan dengan maksimal dengan bahasa Inggris yang kita punya gitu. Jadi tidak ada istilahnya miskomunikasi lah antara pengguna bahasa yang berbeda, seperti itu. Untuk pekerjaan dan untuk pendidikan juga, yaitu sangat penting sekali. Ketika kita berkunjung ke luar negeri, alangkah baiknya kita sudah bisa terbiasa gitu ya untuk berbicara dengan bahasa mereka, agar komunikasi juga tetap berjalan gitu. Jadi sepenting itu, karena bahasa Inggris itu sudah bahasa internasionalnya. Jadi penting sekali lah untuk dikuasai anak muda zaman sekarang. Karena menurut saya ketika bahasa Inggris tidaknya gitu ya tidak dikuasai, itu seakan-akan kita tertinggal di skala internasional gitu. Tetapi kalau misalkan skala Indonesia mah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan di skala internasional, kita sudah tertinggal untuk bahasa Inggris. Oke, baik Kang Ilyas. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary List Podcast. Mungkin ada pesan nggak, atau mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini? Apakah itu terkait duta bahasa, atau mungkin pesan pribadi dari Kang Ilyas? Silakan. Oke, untuk teman-teman penonton Primary English Podcast, sebenarnya apapun yang saya tadi bicarakan, apapun yang saya tadi ingin sampaikan, itu harus dilakukan, dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Meskipun kita punya keinginan, aku punya keinginan ini, tapi takut gagal. Nah, itu adalah stigma atau pikiran yang harus dihilangkan. Kalau saya berprinsip seperti ini, mending saya gagal saat sudah mencoba daripada sudah gagal karena tidak mencoba. Jadi apapun yang kita inginkan, baik itu mengikuti duta bahasa, mengikuti Mojang Jajaka, mengikuti kegiatan Pasanggiri, ataupun ingin belajar bahasa Inggris gitu, takut gagal dan tidak kita laksanakan, itu sudah gagal sebenarnya. Jadi lebih baik kita gagal saat mencoba daripada
sudah gagal karena tidak mencoba. Itu sih Kang dari aku. Oke, menarik nih Kang Ilyas, hatur nuhun pisan Iya. ya untuk istilahnya ngobrol-ngobrol nih. Udah Iya. 1 jam lebih. Mudah-mudahan duta bahasanya lancar ya. Amin. Sekarang yang lagi istilahnya sedang lomba ya mencari pemenang baru di tahun 2025 ya. Kemudian untuk pribadi Kang Ilyas juga lancar semua ya dengan seabrek kegiatannya ya. Banyak media sosial, banyak ya pokoknya banyak lah kalau yang tahu Kang Ilyas udah tahu sibuk pokoknya. Sing lancar segala rupina ya. Terima kasih dan istilahnya sukses selalu ya. Amin. Baik teman-teman, itulah Kang Ilyas dari Duta Bahasa Jawa Barat. Terima kasih.